Selamat malam, teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya di Zoominar, sebut saja Mawar untuk malam hari ini. Ini seru banget ya, ini sesi ketiga ya. Kita udah ngobrol dengan Mbak Sani udah 3 kali, dan cukup menarik gitu kisah hidupnya Mbak Sani ya. Cukup banyak roller coasternya. Terus ya kita sama-sama akan menyaksikan gitu Mbak Sani bertransformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu ya Mbak Sani ya. Ya, betul Mbak Ike. Selamat malam teman-teman. Udah siap kaya kan Mbak? Udah siap apa? Tayang? Udah siap kaya? Siap kaya. Iya, siap. Mau beli apa nanti kalau udah kaya? Daster baru pertama kan, Mbak? Beli daster. Kayak apa dulu nih? Apa? Kayak apa dulu? Kayak artis atau kayak apa? Uang dong. Beruang dong, kayak beruang. Kayak uang. Ya, Papa Taso yang ngejar-ngejar sekarang ya. Iya, makanya. Oh ya, ini ada Mbak Mariana juga. Halo Mbak Mariana, apa kabar? Lama nggak pernah kelihatan. Halo semua. Tumben lagi sibuk apa nih Mbak Mari di Medan? Biasa, masih terus personal reading, bikin video YouTube. Okay. Ini ada teman-teman yang baru pertama kali hadir. Selamat malam teman-teman. Saya udah nggak apa nama-namanya. Halo, ada Mbak Anissa, Mbak Anis. Ada temennya Sani Mbak, namanya Fadil. Baru ikut. Oh, Fadil. Ya. Oh iya, salam kenal Mas Fadil, baru pertama. Temen apa IPB ya? Sama-sama di IPB atau gimana? Alumni Law of Attraction. Oh, oke, ya. Selamat malam. Ini Mas Muhammad. Oh, alumni. Ada kelulusannya juga kah? Ada dong. Ada wisudanya ya? Rektornya Mas Diduk. Rektornya yang ngelantik Mas Diduk ya, dosennya Bang Aswar anak solehah. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan untuk kemarin. Kemarin kita sampai mana ya Mbak Sani ya? Cerita yang Mbak Sani yang cari role model ya, role model yang punya anak 5 orang ya. Aduh, itu nyarinya di mana coba? Mbak Maria aja cuma 2 ya. Mbak Mari itu juga role model, cuma anaknya kurang banyak aja. Halo? Halo? Mbak Ike ini yang linknya lebih dari 100 kan? Halo Mas Mbak Syamim? Ike. Iya sih, kayaknya iya. Ini Iya. Iya, Mbak. Linknya untuk yang lebih dari 100 kan? Iya, aman. Oh, siap-siap. Siap, masih muat kok. Iya, sambil nunggu abang. Sambil nunggu abang, ini sebetulnya Mbak Mari bisa jadi role modelnya Mbak Sani nih. Ya, boleh ya, boleh. Cuman anaknya kurang banyak, gitu aja. Iya, jalan hidupnya hampir sama ya. Mirip ya, Mbak. Ya, sebetulnya mirip-mirip. Jadi sebetulnya kan dari kisah-kisah yang ada di Mawar ini kan kita saling berkaca ya, saling bercermin. Ya pasti ada mirip-miripnya gitu satu sama lain. Paling beda di apa sedikit, di peristiwa-peristiwanya sih beda ya. Tapi garis besarnya sih kebanyakan mostly sama ya. Dari beberapa teman-teman yang bercerita disebut saja Mawar, sebetulnya kan bisa dilihat patternnya. Oh, ini anak Soleha udah datang. Halo, selamat malam. Soleha. Selamat malam. Soleh ya? Soleha tuh cewek, Mbak. Oh iya. Tapi Ya, keinget tentang yang sama Mbak Mari yang tadi ngelingnya bahwa mirip-mirip kisahnya.
Kalau Mbak Mari kan waktu itu sempat nyoba ke mana? Eh, nyoba Coba Halo? jualan. nyoba jualan. Kalau Isani udah nggak berani jualan, Mbak, karena dulu kan sempat body shaming itu. Jadi Oh nggak iya berani. iya. Udah langsung jiper duluan. Oh gitu ya. Mm-mm. Udah nggak pede laku apa enggak gitu ya. Ya, baju mundur. Kena body shaming. Yuk kita lanjut yuk. Ya, kita lanjut. Bang Aswar sehat ya? Nyapa dulu dong, basa-basi dulu Oh gitu. iya. Sehat-sehat. Halo, Gus. Bang Aswar, oke, alhamdulillah ya Bang ya. Udah jadi Ya. artis sekarang, kemarin ada videonya. Ya, Ya, silakan ya, Bang. ya. I want to break free ya. Iya. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Selamat malam ya untuk teman-teman sekalian. Kita lanjut lagi. Obrolan sama Desani. Terakhir obrolin apa ya? Yang terakhir itu di Sani resume dari yang kemarin singkat aja ya, Bang. Jadi di sesi yang transendensi kedua itu kita ngebahas apa sih yang bisa membuat Yasani bertahan di kondisi rekoso. Itu sih sebenarnya intinya di transendensi yang kedua. Nah, di situ dari obrolan kita terakhir itu Yasani ketemu bahwa awalnya guilty ya, jatuh di rasa bersalah. Jadi melihat kondisi sekarang ini adalah hukuman dari salah-salah atau dosa-dosa Yasani sebelumnya. Cuman nih Yasani yang masih tanda tanya buat Yasani, Bang. 30 ini kan rasa bersalah ini kan karena setelah terjadi rekoso. Yang jadi pertanyaan Yasani itu adalah nok berapa sih yang Yasani akses selama ini sehingga membuat Yasani jatuh di kondisi rekoso ini gitu. Jadi kalau yang Abang tanya di kemarin itu, kok bisa sih San bisa survive selama ini di kondisi kayak gini? Itu pertama karena memang rasa bersalah. Yasani mungkin ada kejadian-kejadian dulu nyakitin hati orang, itu pertama. Terus kedua ya memang hidup itu harus berlanjut, Bang, Yasani pikir. Karena siapa lagi yang mengurus anak-anak kalau bukan Yasani? Nggak bisa lepas tangan. Kedua itu. Terus walaupun kayak gitu sering banget Yasani pengen apa ya? Pengen nyerah gitu. Maksudnya udah deh lenyap aja deh dari muka bumi ini, bunuh diri gitu loh, Bang. Jadi sering tarikan-tarikan kayak gitu supaya Yasani itu nggak lagi punya beban sendirian untuk mempertanggungjawabkan semua ini di pundak sendiri kayak gitu. Yang bikin Yasani bisa bertahan itu ya 30 ada, terus yang itu hidup harus tetap berlanjut. Itu kalau nggak salah nok 400 sebenarnya kan, Bang? Ya, tapi kan ini ya perasaannya. Jadi ini belum tuntas ini. Belum tuntas juga ya. Terus sama ini juga, Bang. Yasani itu ada ngerasa apa ini hukuman atas kebodohan aku yang sampai punya anak 5, sampai segitunya, Bang. Yasani punya perasaan. Jadi kayaknya aku tuh kayak gini tuh karena salahku sendiri. Kenapa aku bisa punya anak 5 gitu? Ya, karena terus perempuan. Khilaf ya, kemarin itu khilaf ya. Ada khilafnya dan memang Yasani juga disalahin sama keluarga Yasani kenapa nggak kontrasepsi gitu. Yasani pakai kontrasepsi tapi pil KB kan. Nah di situ selama ini kan Yasani nggak pernah baca kalau yang pil KB itu kayak gimana, suntik itu kayak gimana. Nah ternyata tuh Yasani baru baca terakhir ini pil KB itu sebenarnya nggak tingkat keberhasilannya itu jauh dibanding sama yang lain. Sampai akhirnya tuh yang pas anak kelima Yasani lahir, itu sampai dibiayain untuk implan sama kakak Yasani. Karena kayak dipaksa untuk, udah deh kamu nggak usah lahiran lagi gitu.
kasarnya ya gitu. Tapi ya memang karena dari kondisi keuangan Yasani sih gitu. Terus mereka juga tahu selama Yasani lahiran itu biaya-biayanya itu Yasani sendiri. Jadi seolah itu Yasani bego banget gitu, dibilangin bego gitu, dibilangin bodoh. Udah kamu yang hamil, udah kamu yang lahirin, udah kamu yang biayain sendiri, udah kamu yang gedein, kenapa masih mau lagi sih hamil kayak gitu. Itu yang bikin Yasani jatuh di oh ini hukuman. Jadi ini harus tanggung jawab sendiri untuk megang mereka berlima. Seperti itu Bang kalau jatuh di perasaan bersalahnya. Jadi memiliki anak itu kesalahan ya. Iya, jadi pandangannya Yasani kayak gitu, jatuh di situ. Karena ya memang jadinya semua tuh kan beban di tangan Yasani kan, di pundak Yasani sendiri gitu. Dan Yasani nggak ada kepikiran untuk menggugat dia lagi sih nggak, karena memang udah deh usahakan dengan tangan sendiri aja gitu. Dan ini juga Yasani berpikiran kayak gini Bang, apa mungkin ya dulu tuh Yasani suka nonton drama yang tipe-tipe ceritanya tuh Yasani suka dari majalah Anita Cemerlang. Ingat nggak Bang dulu cerita majalah Anita Cemerlang yang isinya cerpen semua itu loh. Mungkin Mbak Ike tahu siapa teman-teman yang pernah punya majalah Anita Cemerlang itu? Iya. Ingat kan? Ada ya? Kan aku pernah di mall gitu, jadi inget banget. Iya itu. Jadi di zaman dulu sebelum ada film itu sudah ada orang yang mengalami perasaan semacam itu. Nah, jadi di Anita Cemerlang itu Bang Yasani paling suka dicari cerita yang isinya cewek tough gitu, yang bisa berjuang sendiri, nyari uang sendiri kayak gitu. Jadi ke drama-drama Korea pun itu kan drama Korea kan banyak yang kayak gitu. Jadi cewek-cewek yang berusaha hidup sendiri di kota kayak gitu. Terus cerita percintaan juga kayak gitu. Suka nonton FTV yang ceritanya cowok kota suka sama cewek desa gitu. Cewek desa yang baik hati, yang ulet bekerja. Jadi kadang-kadang saya mikir apa mungkin ini bawaan dari Yasani suka drama-drama kayak gitu ya. Akhirnya Yasani jatuhnya kok kondisinya kayak cerita-cerita itu juga gitu. Seolah-olah berjuang sendiri, terus berharap ada berharap ada cowok kaya datang di kehidupan Yasani yang kemarin Yasani cerita itu kan ada pahlawan bertopeng berkuda putih mampir parkir depan rumah gitu. Halo Yasani, aku akan melamarmu kayak gitu. Drama banget deh Bang kayak gitu. Ya sampai solusi-solusi kayak gitu-gitu yang bayangan-bayangan Yasani yang akhirnya bukan datang dari dalam Yasani lagi, tapi mencari sosok orang yang bisa menyelamatkan minimal perut anak-anak deh gitu, minimal ekonomi dulu gitu. Kalau hati Yasani udah mati rasa Bang, nggak tahu kayak apa ya, kayak suka pura-pura suka ke orang pun hanya berharap untuk supaya minimal anak-anak selamat dulu deh kayak gitu. Berarti kejam ya. Udah mati rasa Bang, udah yang kemarinnya sini cerita yang body shaming itu loh yang ketemu di Bogor itu juga ada maunya sih. Berharapnya ke sana gitu loh. Kayak gitulah. Jadi ya solusi-solusi yang nggak masuk akal pun Yasani jalanin gitu. Sampai yang Yasani sempat ngubungin mantan Yasani yang udah duda kan, bisnisnya udah bagus di Sidimpuan, itu sampai Yasani udah nggak ada harga diri lagi Bang, sampai ngajak dia nikah siri coba. Sampai Yasani akhirnya diblokir WA Yasani kan, gara-gara itu. Maksudnya dia juga mungkin mikirnya si Yasani kok aneh banget ya, jadi beda banget waktu zaman dulu SMA mungkin sama yang sekarang. Kok tiba-tiba berani banget ya untuk ngajak nikah siri gitu. Sampai Yasani bilang kita ketemuan aja nanti di Medan sekali sebulan, nggak apa-apa deh, yang penting transfer uang ke aku. Nggak kayak gitu loh Bang. Tapi akhirnya 2 hari kemudian Yasani diblokir gitu. Aduh, sampai nyesel juga sih ya, kehilangan teman kan akhirnya jatuhnya. Yasani mikirnya gitu. Mantan Yasani waktu SMA itu. Karena Yasani tahu waktu SMA itu dia cinta mati Bang. Jadi Yasani pikir mungkin dia masih mau kali ya sama Yasani kayak gitu. Mau dihidupin lagi ya. tapi mungkin ada Yasani waktu chat itu kerasa kebaca kali sama dia. Padahal sebenarnya feelingnya Yasani udah nggak ada sebenarnya. Cuman kan bisa kebaca mungkin ya kali dari teks-teks Yasani gitu. Kayaknya bohong banget nih cewek kayak gitu. Kayak gitu. Terus apalagi ya solusi Yasani dulu Yasani cari itu, ya itu
berharap ada cowok tajir naik mobil kena tabrak ya Sani, terus dinikahin kayak gitu-gitulah. Terus nyari kakek-kakek yang tajir yang tinggal berapa usia lagi. Sampai kayak itu banyak banget ini banget ya Sani, udah berhayal tiap malam Bang. Kayak gitu-gitu. Ya termasuk kayak itu kan. Apa mungkin ya Sani mau coba apa? Abang kalau pernah dengar booking online, teman-teman ada dengar booking online sampai segitunya Bang? Apa? Booking online. Wah, ngantin apa itu ya? Jangan sampai Abang. BO. Abang anak soleh, jangan sampai lah Bang. Nah itu sampai kayak gitu, tapi balik lagi ya Sani mikir, nih Sani, kayaknya nggak mungkin deh dengan kondisi kayak gini, siapa sih yang mau kayak gitu. Ya kena body shaming yang kemarin itu, yang di 20, orang ketemuan dia berharap ketemunya Sophia Latjuba, ketemunya ya Sani. Ya kan gitu. Jadi ya separah itu sih sampai ya Sani, gimana caranya biar ada uang bulanan kayak gitu. Apalagi kondisi sekarang kan. Cuman kalau yang sekarang ini ya Sani jadinya nggak nuntut ke keluarga lagi, terus nggak nuntut dia lagi. Jadi dia kesini tuh udah kayak orang liburan deh. Nggak apa-apa sih ya Sani pikir. Yang penting jangan bikin ya Sani bete dan jangan bikin ya Sani males nyari duit. Udah itu aja sih. Dan Esani udah kasih tahu dia sih, jangan sampai bikin aku bete buat cari uang kayak gitu. Terus gitu doang? Iya, sebenarnya itu aja yang bisa Esani lakukan sekarang. Iya. Kita ini dulu ya. Ada lagi nggak ceritanya? Bentar ya, Esani sempat nyatet dulu sih, karena kan kemarin sempat ngobrol di GoGoPay kan. Terus kata teman-teman, catetin semua, ditumpahin semua kalau lagi ada Bang Aswar. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Selesai transendensi keinget yang ketinggalan. Bentar Bang, sini cek dulu ya catatannya ya. Oh iya ini. Biasanya ada sempat nanya waktu itu pas lagi ya biasalah lagi sendiri gitu. Nanya dalam hati, Tuhan kenapa ya ngasih kondisi aku kayak gini? Gitu kan? Apa ya tujuan Tuhan ngasih kondisi Rekoso kayak gini? Kalau dibilang, misalnya ada teman yang bilang, oh berarti kamu dianggap kuat sama Tuhan. Tapi kan bukan itu solusi yang aku cari gitu loh. Oke lah, kalau aku kuat, itu pun karena aku kuat-kuatin gitu. Belum tahu aja dia kalau aku tuh sering mau bunuh diri untuk biar lepas dari tanggung jawab ini kan, biarin aja deh nanti ada keluarga lah yang nanggungin anak-anak aku gitu. Tapi untuk saat ini aku udah capek. Aku udah cukup ya bagian aku segini kayak gitu. Itu sempat Bang Esani nanya waktu itu masih lagi ngerenung gitu kan, apa ya maksud Tuhan masih aku kayak gini kayak gitu. Terus termasuk kenapa jadi semua ini jadi tanggung jawab aku gitu. Itu juga sempat Esani tanya. Terus sama satu lagi tuh lagi numpah-numpahin nih. Terus sama ini Bang. Saya lagi cari file saya ada jawabannya, itu saya udah buat dari dulu. Mantap dong, mantap. Terus sama satu lagi rasa bersalah ya Sani ke Mama ya Sani. Karena ya Sani ngebayangin masa sih dari kecil sampai Mama usaha ini aku kuliah gitu, biaya per bulan waktu kuliah udah sampai kayak gini, kok aku jatuh-jatuhnya di dapur ya kayak gitu Bang. Jadi ada perasaan sedih waktu itu kan. Mama kan sering nginep di sini kan, ngeliat kondisi Sani pagi-pagi tuh yang dikerjain tuh kain pel, cucian, terus ya pokoknya urusan rumah lah ya sama anak gitu. Sampai Sani tuh ada rasa malu sama rasa bersalah ke Mama gitu. Memang Mama sering sih bilang udah cari kerja aja nanti Mama yang jagain. Tapi kondisi Mama tuh udah sepuh, nggak tega dong ya Sani. Maksudnya meninggalin Mama di sini, walaupun mungkin ada pembantu yang bisa sebentar ke rumah beresin rumah terus pulang gitu kan, tapi tetap aja yang namanya anak tuh pasti nyari neneknya dong yang nyaman gitu. Dan Yasani nggak mau sih, memang anak-anak Yasani itu deketnya sama orang yang bukan ada gennya ke kita gitu. Terus ya itu jadinya Yasani ada rasa malu, terus rasa bersalah. Mama udah sampai kuliahin, toh akhirnya aku jatuh-jatuhnya ke dapur juga kayak gitu, ke kain pel juga yang dipegang gitu kan. Cuman ya itu aja. Kenapa Bang?
Kuliahmu lulus. Wisudanya yang nggak ya Sani ikutin, karena waktu itu saya pikir udahlah nggak usah yang kayak gitu-gitu. Jadi yang lainnya wisuda ya Sani nggak ikut acaranya kayak gitu. Tapi skripsinya lulus. Ya, jadi nggak ngambil nggak ngambil ijazah. Kayaknya Sani ambil ijazah. Nggak ngambil ijazah. Nggak ya Sani ambil. Sampai teman-teman kan yang masih kontak di sana juga nggak usah lah, yang ya pokoknya waktu itu kan pas Sani lagi bagus-bagusnya juga kan di Alias, jadi ya Sani kayak ada pride-nya Bang, aku kan udah bagus kerjanya, bakalan akan di sini terus gitu, jadi jasa nggak ya Sani urus lagi gitu. Dan waktu itu Mama juga nggak nuntut harus wisuda, harus datang ke acara gitu, nggak. Terus. Jadi ya itu. Terus kalau kapok sama laki-laki sih enggak ya Bang, karena yang Sani berpikiran ada kok laki-laki baik, contohnya papa aku sendiri gitu. Jadi enggak ada kapok. Ya Mas Camim juga, Bang Aswar juga kan banyak yang bisa ya Sani lihat kan. Kakak-kakak ya Sani, kakak sepupu, kakak ipar kan banyak yang bertanggung jawab. Jadi ya Sani nggak ada sih. Kalau sampai dibilang orang, oh kamu kapok kali sama laki-laki, enggak sih. Apalagi anak Yesani 3 kan laki-laki, nggak mungkin dong Yesani nanti ajarin mereka juga berperilaku yang sama kan gitu. Kadang-kadang saya berpikiran itu apa mungkin aku dikasih 5 karena nanti suatu saat aku udah tua banyak yang bisa jagain aku, karena mikir siapa yang jagain aku nanti gitu, nggak ada sosok di sebelah aku, ya terpaksa mungkin dari anak-anak aku gitu ya, makanya ada cowok 3, ada cewek 2 gitu kan. Biasanya malah mikirnya ke sana, jadinya jatuhnya berharap ke mereka, tapi nggak tahu juga kan apa ya Sani masih sempat jadi nenek-nenek kan, nggak ngerti, entah mungkin ya Sani udah kepalang kalap juga minum baygon juga nggak tahu kan gitu ya. Minimal ya Sani ngehibur diri itu kayak gitu sih. Mungkin ya dikasih 5 mungkin biar ada teman di masa tua nanti. Gitu. Kasih 5 biar sesuai Pancasila. Ya mungkin kalau yang kembar itu karena ada genius Sani kan Bang, kembar gitu. Iya. Dan ada rasa bersalah juga di pas anak 5 Bang. Ya Sani itu sampai berusaha makan durian sebanyak-banyaknya, terus makan nanas pagi-pagi sebanyak-banyaknya. Pokoknya Sani cari tahu apa yang bisa menghilangkan gitu. Makanya pas waktu dia lahir, menghilangkan apa? Ya, menghilangkan inilah embrio janin. Ya sampai segitunya. Karena ya Sani malu Bang, kalau nanti kondisi 4 anak aja ya Sani udah rekoso, terus anak kelima lahir, apa kata mama nanti kayak gitu? Istilahnya kamu udah susah, kenapa sih mau hamil lagi? Itu ya Sani malu waktu itu. Sampai nggak ada yang tahu ya Sani hamil Bang. Sampai kakak Sani datang ke sini, dia tanya kan, kok kamu perutnya gede? Oh iya, ini kan bekas si kembar lahiran, makanya masih gede perutnya. Sani gituin. Itu ya Sani udah tahu ya Sani lagi hamil, karena udah berapa bulan kan nggak mens kan. Terus waktu itu sempat akhirnya pakai tes pack juga, aduh positif gitu. Sani bukannya alhamdulillah tapi stres. Gimana nih ya, akhirnya udah usia 4 bulan kalau nggak salah tuh ya, kayaknya nggak mungkin sih, kayaknya kalau makan durian sebanyak-banyaknya dengan usia 4 bulan kayaknya nggak mungkin, tapi ya Sani usahain sampai beli durian itu 300.000 sampai 400.000 makan sendirian itu mau muntah-muntah ya Sani tahan Bang. Enak kan kalau makan durian secukupnya, enak ya gitu, tapi kayaknya ini makan bukan karena menikmati, tapi karena ada niat di belakangnya itu yang bikin aduh bener-bener orang ya kalau makan durian kebanyakan kan bisa mabok sebenarnya, raginya itu kan, itu ya Sani makan, terus setiap hari pesen nanas muda, terus minum Sprite, ya Sani baca-baca gitulah kata-kata orang gitu kan, minum Sprite pagi-pagi, aduh ya Sani mikirin asam lambungnya Sani juga gitu, terus minum pil tuntas ya, yang untuk melancarkan mens itu juga ya Sani minum, tapi kok dia sehat-sehat aja di dalam perut aku ya, sampai ya Sani bilang gitu. Terus sampai 5 bulan tuh udah mulai gede tuh ya Sani masih pakai masih pakai celana yang gede-gede gitu kan. Terus kakak ya Sani masih sering waktu itu kesini main kan, karena adik ya Sani lagi sakit waktu itu di sini. Terus dia udah mulai curiga tuh. Terus usia 7 bulan mama ke Sidimpuan kan.
selingkuhan. Terus saya mikir, aduh alhamdulillah nggak ketahuan nih, nggak ketahuan kalau aku hamil gitu. Terus pas hari jadi pas hitungan bidan itu Yasani mestinya lahiran di akhir November. Terus Yasani bilang dalam hati, pokoknya kamu lahir harus setelah bonus oriflame turun ya, karena kan bonus oriflame turun itu di tiap awal bulan, kalau nggak tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, yang penting nggak jatuh di hari libur atau hari Sabtu kan. Terus saya sini ngecek tuh tiap bulan, kalau awal bulan tuh tanggal berapa bonus turun. Itu waktu itu ya sini masih dapat bonus 1,5 juta, 2 juta tuh Bang. Terus nanti kamu lahir jangan pas akhir bulan ya, awal bulan ya, sini gitu-gituin kan. Sugesti ceritanya Bang, afirmasi. Terus pas Desember tuh nggak ada kontraksi apa-apa. Terus saya mikir, aduh kayaknya dia ngerti kali ya, mungkin nunggu sebulan lagi aku nabung dulu deh gitu. Itu dia lama loh di perut Yasani Bang, mungkin Yasani hitungannya 11 bulan kayaknya, 11 bulan apa 10 bulan. Terus Januari nggak lahiran. Itu mulai Yasani deg-degan, takut kenapa kan. Apakah nanti kehabisan air ketuban kayak gitu atau gimana. Terus akhirnya Yasani afirmasi terus gitu, pokoknya aku nabung dulu gitu, karena kan setelah lahiran pasti butuh biaya macam-macam, popok, pampers, terus nanti buat kebutuhan mandi, terus Yasaninya juga harus makan banyak kayak gitu. Terus pas Februari tuh dia lahir tanggal 2, bonus Yasani belum cair. Bonus Yasani cari tanggal 4 atau 5 lupa Yasani. Dia lahir tanggal 2 ya kan. Aduh nggak ada uang Bang, nggak ada uang, Yasani nggak punya pegangan gitu. Mau minjem ke kakak malu, ke mama juga apalagi. Mama kan di sana udah sepuh. Bayangannya Yasani kalau Yasani cerita mama jantungan, yang pasti disalahin tuh Yasani. Dan jangankan orang lain yang nyalahin, Yasani sendiri tuh pasti merasa bersalah, mikir gitu kan. Nggak akan Yasani ceritain ke mama kalau aku lahiran gitu. Terus akhirnya itu kan Yasani lahiran di bidan. Yasani lahirnya pagi. Terus ngomong ke suami Yasani, cari uang nih gimana caranya gitu. Dia bilang udah nggak ada. Udah gitu. Kalau dibilang nggak ada ya udah. Terus siapa yang nanggung nih? Yasani mikir dalam hati kan. Ngutang ke teman Yasani kan orang Oriflame juga, belum gajian dari Oriflame kan, belum bonusan. Terus akhirnya Yasani mikir, kata suami, nggak apa-apa dah, cerita aja sekalian sama mama kalau udah lahiran gitu. Terus yang saya pikir, mama kan udah cair pensiunan tuh tanggal 1 gitu. Tanggal 1-nya kayaknya nggak tanggal merah kan. Biasanya mama udah narik uang pensiunan tanggal 1 tuh gitu. Tanggal 1 atau tanggal 2-nya gitu. Terus saya pikir, apa minjem uang pensiunan mama dulu deh gitu kan. Kan mama dapat pensiunan dari papa juga kan dapat gitu. Karena papa kan udah meninggal duluan kan. Terus minjem aja deh, mikir sekalian ngabarin kalau udah ini, kalaupun nanti dimarahin ya tanggung sendirilah, udah kayak gini gitu kan. Akhirnya Seni telepon ngasih tahu pagi-pagi tuh jam 10. Terus ya udah ya Seni duga mama kaget dan adalah nada marah gitu kan. Terus jadi nanti siapa yang ngurusin kalau di sana? Terus nanti kalau pagi-pagi siapa yang ngurus makan ini siapa yang beres-beres kayak gitu. Enggak udah nanti sama kakaknya sini gituin. Maksudnya kakak dari suami nanti dibantuin dari keluarga sini gitu. Terus ya udah nanti mama transfer pakai uang adik mama, pakai uang si adik dulu karena mama belum mengambil uang pensiunan kata mama gitu kan. Ya udah mah gitu. Terus agak sore terus ditransfer kan. Terus akhirnya saya bisa bayar bidan gitu. Udah lega tuh, pokoknya gimana caranya biar keluar dulu dari rumah bidan itu kan. Karena harus bayar dulu kan. Terus akhirnya pas besok paginya Bang, itu mama meninggal. Nah di situ yang ada rasa perasaan bersalah sampai sekarang. Ingat sih Abang bilang sesuatu itu bukan penyebab kejadian, tapi ada urutan kejadian kan. Walaupun misalnya memang Yasani lahiran tanggal 2, mama meninggal tanggal 3. Bentar Bang. Itu apa San? Enggak apa-apa. Enggak. Nangis. Nangis atau enggak apa-apa? Sedih. Sedih karena merasa bersalah ya. Sedih karena
Ternyata aku menderita ya. Abis Yasani mesti ngomong sama siapa lagi? Kalau cerita ke kakak Yasani tuh Yasani dibilang ngeluh. Tapi kalau nggak cerita tuh siapa yang nolong Yasani gitu bang? Dibilangin bersyukurlah dengan kayak gini, bersyukur. Gimana mau bersyukur kalau Yasani aja pengen mati gitu bang? Ustadz itu yang nyuruh bersyukur. Ya, abang mungkin pernah baca status Yasani kan? Enggak. Orang lapar. Oh iya. Gitu. Ya kan? Orang lapar disuruh sabar. Orang lapar itu dikasih makan, bukan disuruh sabar. Sabar sama kelaparannya gitu kan? Nggak mungkin. Beli masakin teh. Terus ya itu kemarin juga masih sempat kan ipar Yasani. Jadi kakak sepupu punya suaminya nanya kabar Yasani kan. Terus Yasani bilang, bentar ya mas, lagi ribet gitu. Kamu itu sok sibuk katanya gitu, melebihi pejabat dia bilang kan. Melebihi pejabat, nggak ada waktu sama sekali, nggak menikmati hidup katanya. Terus Yasani bilang, oh ya mungkin orang yang nggak lihat kondisi aku di sini wajar sih ngomong kayak gitu. Yasani bilang gitu. Yasani nggak kepancing emosi sih waktu itu di situ. Cuman pokoknya objektif itu aja yang Yasani pikirin dalam hati kan. Pokoknya jawab sesuai pertanyaan dia gitu. Yasani bilang, oh iya mungkin yang nggak lihat aku kondisi di sini. Kalau ada CCTV mungkin aku bisa kirim buat mas. Aku gituin kan bang. Yasani gituin. Enggak dibilang nggak menikmati hidup ya nggak apa-apa, dengan kayak gini aja aku bisa menikmati hidup lah biasanya gituin kan. Terus dibilang sok sibuk melebihi pejabat, dia bilang sampai nggak punya waktu, dia bilang gitu. Ya, emang kondisi Yasani nyambi Yasani gituin, jadi nyambi nyari uang, nyambi beberes rumah, terus sambil ngurusin mereka, ngeliatin mereka, jangan sampai jauh-jauh mainnya gitu. Di sini kan perumahannya sepi bang. Terus yang punya anak-anak kecil tuh nggak banyak, cuman Yasani sama di sebelah, tapi di sebelah tuh juga jarang di sini. Mereka seringnya di Bogor kan. Terus jadi Yasani mesti wanti-wanti, mata Yasani mesti ada 10 kan, ngurus di dapur, ngeliatin mereka di luar, kayak gitu kan. Tangan 10 mestinya, mata 10 mesti. Jadi gitu semuanya nyambi gitu. Jadi memang sering sampai Yasani itu ditelepon nggak keangkat sama Yasani diblokir. Kayak itu udah sering banget. Ya Yasani sih wajar aja sih kalau mereka mikir Yasani sok sibuk, terus nggak punya waktu buat happy gitu. Ya mau gimana, Yasani aja pengen banget bisa libur 1 hari gitu. Sampai Yasani mikir gini loh bang, separah-parahnya pikiran Yasani sampai mikir gini, apa mungkin Yasani mesti kena COVID ya biar Yasani bisa di kamar ICU. Sampai mikir gitu loh bang. Sampai berharap Yasani bisa koma 1 hari aja, koma. Sampai Yasani berharap Yasani koma biar bisa Yasani istirahat. Oke. Tapi kan tetap kan omongan itu kan doa ya. Kalau nanti Yasani akhirnya koma, ntar siapa tahu Yasani nyesal gitu, nggak bangun-bangun gimana gitu kan. Jadi antara mati sama enggak tuh versus gitu bang. Kadang-kadang pengen mati, kadang-kadang enggak gitu. Ya kalau lagi nggak kepengen mati ya mikirnya ya siapa lagi nanti yang ngurus anak-anak aku gitu. Tapi kalau udah lagi capek banget ya itu pengen kabur, pengen tiba-tiba udah koma gitu. Jadi kalau mereka macam-macam paling ya Yasani ngomongnya gitu, emang pengen mama sakit gitu. Udah tuh mereka langsung rapi lagi deh, baru ngedengar gitu. Tapi kalau malam tuh kadang-kadang mikir, aduh aku harus tiba-tiba nggak ada ya, besok pagi mereka ngelihat mamanya udah nggak ada gitu. Padahal anak-anak Yasani itu termasuk yang apa ya? Yang gampang diurus sih bang. Cuman ya karena banyak aja jadinya gitu. Nih mereka jadi pada ngering di sini di sebelah Yasani. Jadi bang, maksudnya Yasani itu penasarannya pakai yang kerangka non dual itu juga kan? Sebenarnya ya kalau kondisi kayak gini
berarti ada knock dari force yang sering Yasani akses sampai akhirnya begini lama gitu. Rekosonya sebegini lamanya gitu. Tapi Yasani nggak tahu knock berapa yang kira-kira Yasani akses selama ini gitu. Ya kalau korbannya 100 ke bawah. Terus cara melampauinya tuh bingung Yasani Bang, mau dibawa ke knock berapa ya? Oh, bukan begitu cara mainnya. Nah, gimana Bang? Ajarin Bang Begitu. sekarang Bang. Oh sama ini Bang yang itu ya mungkin ya. Apa ada juga Belief. belief. Ya, terus. Jadi apa mungkin ada belief yang salah yang selama ini Yasani pegang kuat-kuat, termasuk kayak nyari duit itu tuh, karena kan dari sejak kuliah pun Yasani kan suka banget tuh nyari-nyari beasiswa Bang. IPK Yasani sebenarnya lebih rendah dibanding adik Yasani kan. Yasani itu IPK-nya 2,2. Kalau dia itu sampai 3, gitu kan. Tapi Yasani itu waktu itu pede aja gitu nyari-nyari beasiswa supaya buat uang jajan sebenarnya gitu kan. Apa mungkin belief dari situ seolah-olah tuh Yasani mampulah cari uang, tapi ya jangan sampai punya anak sendiri juga Yasani mesti nyari uang sendirian gitu loh maksudnya Bang. Kayak gitu. Jadi uang itu apa tadi beliefnya uang itu? Apanya? Tadi katanya uang itu apa? Iya maksudnya Sani jangan sampai juga waktu kuliah ya Sani sering cari uang sendiri gitu. Tapi jangan sampai lah sekarang juga ya Sani mesti nyari uang juga sendirian gitu. Masa iya sih sampai kapan ya Sani mesti nyari uang sendirian gitu Bang? Gitu ya. Ya sampai uang mencari Mbak Sani. Ya itu gimana caranya tuh Bang biar duit yang cari aku? Terus sama yang kemarin yang transcendensi biology of belief itu Bang, yang Yasani kena asma, itu kan awalnya ketakutan, kecemasan, gimana hidup anak-anak kalau Yasani nggak ada kan. Nah itu kecemasan, ketakutan itu kan kalau Yasani dengar dari kuliah Abang, ketakutan, kecemasan itu akibat dari trauma-trauma sebelumnya kan. Nah waktu itu kan setiap malam waktu mereka masih bayi-bayi gini, Yasani itu memang suka cemas, suka takut kalau kejadian apa-apa di tengah malam, Yasani mesti ngehandle mereka semua gitu. Jadi kadang waktu itu masih si kembar masih bayi, mereka sakit, tuh Yasani takut banget kalau malam mereka bangun atau muntah atau panasnya tinggi kayak gitu-gitu. Jadi ya memang sering muncul cemas takutnya itu dari trauma-trauma kayak gitu. Karena mesti ngehandle sendirian itu, aduh takut banget lah kalau udah malam gitu. Kalau udah siang kan, biasanya masih bisa cari-cari orang buat tak tolong gitu. Nah dari situ itu udah mulai berkurang tuh cemas sama takutnya yang di sekarang karena mereka udah gede-gede kan, gitu. Terus sampai yang daster robek-robek cerita yang kita kemarin itu. Selain menghukum diri sendiri, itu juga sebenarnya karena Yasani prioritas buat mereka semua Bang. Jadi Yasani ngorbanin apapun yang sebenarnya Yasani butuhkan, itu Yasani nomor belakangin kayak gitu. Jadi sampai daster robek pun Yasani biarin ya. Mungkin ya itu tadi, pertama prioritas ke mereka. Terus yang kedua, Yasani udah nggak mikirin diri Yasani sendiri lagi. Jadi ya mau separah kondisi apapun Yasani udah nggak mikir Bang. Jadi Yasani sering mandi malam pun tuh sebenarnya nunggu semua mereka clear gitu ya, rumah clear, mereka clear, tidur pules, baru Yasani ngurus Yasani Bang. Jadi kalau kata orang mandinya kok malam-malam sih, kayak nggak ada waktu aja gitu. Ya mau gimana kalau nanti mereka masih bangun belum pules, Yasani mandi teriak mama gitu kan, bolak-balik ya, akhirnya Yasani yaudahlah nunggu mereka tidur semua, rumah udah rapi, baru Yasani mandi gitu. Banyak sih yang bilang nanti rematik loh, sakit loh, jantungan loh, gitu-gitu kan. Tapi mau gimana ya, gitu. Gitu.
ada. Sama mungkin ini ya Bang, ada juga Terus. ada juga jatuh di apati nggak ya tentang kewalahan mengelola waktunya ini Bang? Karena kalau Yasani bikin jadwal kapan ngurus mereka, kapan ngurus rumah, kapan nyari uang, sebenarnya kalau kondisinya masih ada yang ketergantungan sama Yasani, maksudnya ya kondisi bayi gitu kan, mereka kan berarti masuk dalam hidup Yasani gitu. Jadi kebutuhan mereka itu artinya Yasani harus masukkan ke dalam kebutuhan Yasani gitu. Jadi kalau misalnya dibikin jadwal jam 10 sampai jam 12 ngurus beberes rumah, nggak mungkin kalau Yasani nggak megang mereka, misalnya ada yang minta dicebokin, kan nggak mungkin Yasani bilang belum selesai jam 12, nanti ya nunggu jam 12 baru dicebokin, kan nggak mungkin kan gitu. Jadi akhirnya ya itu jatuh-jatuhnya semua dicampur Bang, nggak bisa Yasani bikin jadwal karena memang harus terkondisikan. Nah itu juga yang kemarin sempat dibahas kan sama teman-teman di Gogope itu, kewalahan mengelola waktunya itu gimana ya gitu. Nih yang kecil belum tidur. Iya Bang gitu. Oke. Iya, jadi termasuk apati dalam mengelola waktu ini yang sini masih agak mikir keras gimana caranya biar Yayasan itu nggak putus asa dengan kondisi ngatur waktu Yayasan ini Bang. Ini kan juga termasuk Yayasan ini udah putus asa juga sih kalau lihat kondisi waktu. Jadi seolah-olah tuh Yayasan itu punya beliefnya gini, 1 hari rumah kelar, 1 hari Yayasan sakit. Jadi kalau rumah kelar terus cari uang full gitu bisa fokus, besoknya tuh pasti Yayasan sakit Bang. Gimana? Iya, jadi kalau misalnya Sani rumah beres, kelar gitu kan, pokoknya kinclong gitu, rumah perfect, terus nyari uang perfect gitu, dalam arti fokus gitu, nyari uang dalam 1 hari, itu besoknya biasanya Sani sakit gitu. Ada aja misalnya flu atau tipes ya Sani kambuh, kayak gitu-gitu. Jadi kalau udah jadi 1 hari ya Sani fokus di rumah dan nyari uang, besokannya Yasani harus fokus sama kesehatan gitu. Jadi bolak-balik. Jadi 1 hari udah sembuh, 1 hari nggak fit, 1 hari sembuh, 1 hari nggak fit gitu. Tapi kan nggak pengen Bang kayak gitu. Ya. Yasani takutnya larinya ke psikosomatis ya. Jadi nanti banyak penyakit Yasani udah tua, gimana mau nikmati hidup? Udah berharap mereka udah gede-gede punya uang sendiri bisa bisa jajanin Yasani nggak bisa ke mall. Oh, masih mikirin mall juga ya? Nenek. Iya Bang, jadi seolah-olah tuh dikompres. Jadi sekian tahun Yasani di rumah. Nanti kalau mereka udah punya gaji, udah Yasani gitu-gituin mereka. Nanti kalau udah punya gaji uang sendiri bagi mama ya, mama mau ke mall. Mau beli baju, mau makan bakso, gitu-gitu Bang. Jadi seolah-olah tuh nanti suatu saat mereka udah kerja, saatnya Yasani menikmati hidup Bang. Gitu. Kasian, kalau ya? Usia masih sehat Bang, usianya masih ada. Ya maksudnya nikmatinya kok masa depan gitu, nggak sekarang. Kan sekarang ya buat mereka dulu Bang. Prioritasnya mereka dulu. Oh gitu. Nih ya salah nih pola pikir Yasani nih kan, berarti ada kan yang ketemu nih yang salah. Ya kan Yasani juga sebenarnya udah lama pengen banget bisa, udah sering banget itu Yasani bilang aku pokoknya besok harus makan bakso nih. Aku besok harus makan mie ayam nih. Nggak jadi Bang. Nanti Yasani udah siap-siap mandi. Nggak jadi itu karena nggak ada uang, nggak ada waktu, atau gimana tuh? Ganti-ganti Bang. Kalau pas lagi ada duit, Yasani nggak jadi pergi. Pas lagi ada waktunya, duitnya ya nggak ada. Oh iya. Jadi misalnya mereka lagi ke ini, lagi dibawa ayahnya ke rumah neneknya gitu. Berarti kan Yasani sendiri nih. Wah itu udah kayak surga tuh Yasani rasa.
berarti ini ya Sani kelarin dulu rumah, selesai siang ya Sani mau pergi makan bakso, duitnya nggak ada, jadi diem aja lagi di rumah gitu. Kamu pernah nggak sih curhat sama suami? Curhat kayak apa? Kerjaan? Enggak, bahwa kamu menderita hidupmu. Udah sering. Udah sering, Bang. Ya diam aja. Kan sering ya Sani giniin. Aku kapan ya hidup bahagia? Ngomong gitu. Aku kapan ya hidup bahagia? Paling nggak ke mall deh sehari gitu. Diam aja dia. Jadi waktu itu sempat ya Sani akhirnya nekat gitu. Aku mau pergi ke rumah temanku. Padahal nggak ada sih sebenarnya, nggak kebayang mau kemana ya aku gitu. Mau ngetes gitu Bang. Dia bisa nggak sih jaga anak-anak ini 5 orang ini gitu. Pulangnya, aduh Bang, nyesel ya Sani pulang. Jadi nyesel ya Sani pulang. Pulang tuh udah mereka pup. Waktu itu kan si kembar masih usia 1 tahunan gitu. Udah mereka dua-duanya nih udah pup di pampers nggak dibersihin. Udah kena ke celana-celananya gitu. Terus adalah yang bekas muntahan, terus aduh udah kayak kapal pecah, sampai saya mikir kayaknya memang benar sih aku nggak boleh keluar dari rumah ini. Kalau keluar dari rumah ini pulangnya stres gitu Bang. Waktu itu Sani kemana ya? Kayaknya ke rumah temennya Sani sih sebentar, ketemuan di luar. Akhirnya waktu itu ya udah Sani kapok, nggak berani keluar lagi ngebayangin itu. Nanti kalau aku pulang, yang mestinya aku bisa istirahat, aku mesti kerja lagi gitu. Kerja beberes rumah, terus ngurus mereka gitu. Makanya kalau isoman mah ya Sani udah dari 2013 Bang, udah isoman duluan. orang makanya kadang-kadang saya mikir gini, wah ada orang yang isoman tuh waktu masih awal-awal pandemi sampai yang aku nggak kuat di rumah udah 10 hari, aku mau ngopi-ngopi, itu sampai mikir dia baru 10 hari di rumah aja udah stres ya, gimana dia ngerasain aku dari 2013 gitu. Kan ada tuh kalau posting di Facebook dulu ya saya baca temennya saya udah 10 hari di rumah terus nggak bisa keluar gara-gara COVID, aku keluar aja deh ngopi ke Starbucks gitu. Gimana dia yang 10 hari ya, keluarnya dari 2013 gitu. Dari 2013 sampai detik hari ini kehitung tuh ya Sani keluar itu 5 kali. 3 kali acara Oriflame, yang keempatnya yang ketemu sama blind date itu, yang akhirnya Sani kena body shaming itu, sama yang kelima yang kemarin gope kopdar itu 5 kali sih ingatnya Sani Bang. Dari 2013. Apa sih body shaming itu dikatain apa? Apa? Yang mana Bang? Dikatain apa body shaming itu? Dikatain apa? Oh ya itu. Oh kamu ternyata kecil ya gitu. Pas waktu ketemu, oh ternyata kamu kecil ya gitu. Terus langsung sikap dia berubah, yang tadinya akrab di chat, langsung kayak gitu. orang nggak kenal gitu. Kan kita juga bisa ngerasa Bang dari gesturnya. Bahwa kamu tertolak gitu ya? Iya, jadi Yasan itu seolah-olah kalau kayak kemarin juga ada teman kan, Yasan ditanya gimana kabarnya gitu. Terus dia langsung, aku mau istirahat. Dia bilang gitu aja Bang, itu Yasin langsung ngerasa Yasin ditolak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau secara normal ya kalau dia mau istirahat ya istirahat aja gitu kan, nggak ada dong masalah dengan aku. Tapi dengan kalimat gitu aja bisa loh bikin Yasin, oh aku ditolak ya, oke deh gitu. Akhirnya Yasin hapus nomor dia. Terus dia kemarin chat, oh kamu ghosting ya, dia bilang gitu. Yasin nggak balas sampai sekarang. Gitu-gitu. Ya. Abang ingat nggak waktu pas mungkin abang lupa ya, pas waktu awal-awal Yasani jadi reseller waktu Yasani daftar reseller Letting Go, terus kita bikin ada FB group Letting Go ya kan, terus sempat waktu itu linknya video bedah bukunya udah ada di FB group, tapi di channel Telegram belum ada. Terus waktu itu malam Yasani ngecek, oh udah ada ya nih di FB group, tapi belum masuk ke channel. Tapi Yasani kan di channel tuh bukan admin kan. Terus Yasani chat waktu itu sama Mas Cem, ngasih tahu, Mas Cem yang di FB group udah ada tapi di channel belum ada. Nanti tolong di copy ke sana ya gitu. Nggak di
checklist abu-abu 2 kan. Berarti belum dibaca, oh mungkin udah tidur gitu. Jam 9 atau jam 10 gitu. Terus ke TIP Yasani chat juga kan. Karena temen-temennya Yasani ada yang bilang, Mbak di FB group udah ada tapi kok di channel belum gitu. Terus Yasani chat sama TIP. Kayak gitu juga nggak dibuka, belum dibuka. Terus akhirnya kan memang nggak dibalas kan karena memang belum dibuka. Terus Yasani mikir, ya udah deh langsung ke Bang Aswar aja gitu kan. Terus kan Yasani chat Bang Aswar itu pertama kalinya. Ngomong ke Bang Aswar itu sama Yasani copy paste kan semua kalimatnya jadi sama gitu buat ke channel. Itu abang nggak balas, baca tapi nggak balas kan. Terus akhirnya saya ngomong di grup Serenity dulu. Ingat nggak? Terus saya bilang, TIP, Mas Cem, sama Bang Aswan, aku udah japri ngasih tahu yang di FB group belum dipindahin ke channel. Terus abang jawabnya gini, maaf ya, kalau japri saya nggak terima. Itu beneran loh, ya saya tertolak. itu ya Sani langsung tertolak loh. Ya Sani nggak bisa bang menerima penolakan. Soalnya biasanya ya Sani yang nolak. Selama ini kan kalau ada yang suka sama Yasan yang biasa nolak atau Yasan yang putusin gitu. Kalau sampai ada cowok yang nolak Yasan itu ya itu itu Yasan yang merasa harga diri. Biar tahu kalau karma itu ada. Apa? Ya biar tahu kalau karma itu ada. Nah itu kalau japri itu apa ya? Karena kan banyak ya, nggak kebaca. Iya, habis itu kan malah juga kan gitu, kan. Ya Sani kan waktu itu masih anak baru kan bang, masih anak kemarin sore lah. Terus ya Sani kan ngerasa tertolak tuh. Terus sejak itu tuh ya Sani nggak pernah mau hapus nomor abang itu waktu itu ya Sani biar nggak bisa ngeliat nama abang. Tapi kan karena kalau mention kan susah nyari, kalau nggak di save kan akhirnya Sani tetap save. Jadi di save-nya terpaksa ya bang. Iya, bagus. Masih menjaga harga diri dengan menghibur. Ngomong-ngomong nih Sani doang yang ngomongin, kita mau 1 jam loh bang, udah 1 jam loh. Ya udah mau habis nih waktunya. Udah habis. Terus gimana nih Mas Cem, monitor? Enggak apa-apa. Itu kan perlu dikeluarkan semua. Kan habis ini ada itu kan YKAD lab klinis bukan? Tapi ya. Gini loh Mbak Sani, koreksi ya. Ya. Jadi orang sering berpikir kalau menderita itu berarti Tuhan yang menulis takdir itu. Takdir penderitaan gitu ya. Seolah-olah takdir itu sudah ditulis. Ya Sani itu miskin. Mas Camim nggak miskin, nggak kaya. Kita kan selalu berpikir seperti itu ya. Padahal penderitaan itu karena dampak negatif kolektif dari ego gitu ya. Jadi ego itulah yang kemudian ego itu yang mengorganisir potensi dalam kehidupan sehingga menjadi penderitaan. Itu poinnya. Jadi pada akhirnya kita menerima konsekuensi dari kesadaran diri kita sendiri kan. Penderitaan itu konsekuensi dari linearitas. Linearitas itu kesadaran material gitu ya. Kesadaran material. Seperti itu. Jadi artinya penderitaan Mbak Sani yang macam-macam itu, yaitu dampak negatif dari ego ya. Ego itu apa sih? Ego itu memiliki rasa hidup dari keadaan, dari materi. Ego itu mengalami rasa hidup
dari keadaan, dari materi gitu. Itu rasa hidup ego itu kan gitu ya. Rasa hidup ego itu rasa hidup ketubuhan dan rasa hidup ketubuhan dan rasa keadaan itu ego tuh. Kalau kita mewakili ego, maka rasa hidup itu ya penderitaan aja terus menerus, perjuangan. Dan memang kenyataannya hidup kita di awal-awal itu dimulai dari situ. Dimulai dari Halo Bang. halo. Jadi kita kan memulai kehidupan tuh dari sini ya, di bawah 200. Sini. Ini rasa ego itu kan rasa hidupnya ya, ini ego. Ini rasa hidup ketubuhan. Rasa hidup keadaan wakili itu. Ini persoalan yang belum dilepas dari dalam kesadaran bahasani. Kita kan sekolah tidak untuk melepas rasa hidup ketubuhan dan rasa hidup keadaan ini kan. Kita sekolah itu untuk mempelajari yang lain. Bukan untuk mentransendensikan rasa hidup ini, tetapi untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Jadi kalau spiritualitas itu, bagaimana kita bisa melepaskan rasa hidup ini. Kata kuncinya ya, melepaskan rasa hidup. Itu kata kuncinya. Kalau ini kan, kita sekolah itu untuk mendapatkan pengetahuan ya. Jadi bisa jadi orang itu sudah doktor, profesor, tapi rasa hidup ketubuhan, rasa hidup keadaan itu masih melekat di situ. Masih melekat di situ. Putus-putus. Suara Bang putus-putus, barusan ngomong apa Bang? Gitu ya, jadi poinnya tuh gini Mbak Sani. Segala penderitaan itu karena kan rasa hidup ketubuhan ya, dan rasa hidup keadaan itu masih melekat dalam diri Mbak Sani. Itu dulu poinnya. Poinnya itu. Jadi yang ini yang harus dilepas nih. Jadi rasa hidup yang macam-macam itu 20, 30. Jadi kompleks itu. Rasa hidup ego itu kan ya ini semua. Ini bisa berlapis-lapis. Bisa berlapis-lapis. Jadi bukan dilihatnya itu satu-satu. Jadi nggak dilihat satu-satu, tetapi itu kolektif ya. Dilihatnya kolektif. Jadi nggak bisa misalnya, oh di finansial aku ini nggak begitu juga, tapi total kolektif. Kan kemudian tuh saya itu mewakili ini kan ya. Saya mewakili ego. Berarti kan keseluruhan. Ya kan? Berarti keseluruhan. Nah,
Maka kemudian tuh yang kita harus lakukan itu adalah melepaskan ya rasa hidup ego ini. Rasa hidup ego itu macam-macam. Sani sebagai yang anak kecil, anaknya ini, ibunya ini itu udah berlapis-lapis di situ. Nah, rasa hidup ego ini hanya bisa dilepaskan dengan cepat, dengan proses transendensi ya. Maksudnya itu proses transendensi itu kan Mbak Sani harus menjadi penyaksi. Penyaksi yang menyaksikan Sani, ya toh. Di semua ego itu dikasih nama Sani aja semua. Kalau di Sani mengalami nature 30, 20 itu seperti itu aja disaksikan. Ya, jadi untuk mentransendensikan rasa hidup. Coba kalau misalnya dari kecil rasa hidupnya rasa hidup penyaksi, rasa hidup yang ilahi. Pasti tidak ada penderitaan. Tapi kan itu sesuatu yang tidak mungkin karena memang perjalanannya dimulai dari sini. Adapun progresif kesadaran kita naik 400 macam-macam karena ada kemampuan untuk menyadari rasa hidup ini. Ya, misalnya kemarah menjadi mencintai itu kan membuat progresif kita naik. Nah, kalau sudah naik di 500, semua rasa hidup ego itu, kalau bisa dikatakan tuh 60% itu udah bisa kita kuasai lah. Kalaupun dia muncul lagi, kita tetap bisa menghandle-nya, bisa mentransendensikannya. Jadi itu. Nah ini apa ya? Ceritanya itu biar bisa cepat ditransendensi. Mbak Sani ambil posisi non dual dulu ya. Ambil posisi non dual. Jadi jangan sampai Mbak Sani bercerita itu sebagai pengamat. Menceritakan korbannya itu masa lalu kita gitu kan. Kan enggak ini. Kalau posisi pengamat itu kan dia tidak mentransformasi, justru memberi saran-saran. Nah, jadi sebagai penyaksi itu akhirnya kan Sani teridentifikasi misalnya rasa hidup yang apa tadi kita ambil satu ya. Rasa hidupnya tadi apa salah satu yang mau diangkat? Yang 30 dicoba, Bang. Nah, dari cerita tadi itu apa yang misalnya apa? Dari ceritamu tadi? Rasa hidup yang ya merasa bersalah, Bang. Ada juga kan? Rasa hidup merasa bersalah, terus putus asa. Ya eventnya apa tuh? Atau ya event itu aja yang pengen bunuh diri itu. Ingat banget ya San itu. Oh yang ini aja deh yang dikatain tadi. Oh kecil ya. Ya itu boleh. Itu kan Sani kemudian tuh rasa hidupnya tertolak gitu ya. Sani ini punya rasa hidup tertolak. Ya tuh punya rasa hidup tertolak. Jadi itu kan sebenarnya rasa hidup tertolak ini karena sebenarnya Sani juga setuju dengan definisi sosial bahwa kalau yang cantik itu yang besar kayak truk. Yang tingginya kayak tiang listrik gitu ya. Sehingga yang kecil pendek itu artinya jelek. Nah, itu kan sama dengan komposisi tubuhmu mendefinisikan kecantikanmu, kan begitu? Ya kamu setuju dengan prinsip itu aslinya.
bahwa komposisi tubuhmu menunjukkan kecantikanmu. Ya kan? Dan itu kan nilai-nilai kolektif ya. Ada kesalahan di situ. Komposisi tubuh itu tidak menunjukkan kecantikan. Komposisi tubuh itu hanya mempengaruhi jarum timbangan. Tidak mempengaruhi kecantikan. Gitu ya Mbak Sani ya. Iya Bang. Kecantikan itu kan sesuatu yang dari dalam, inner beauty. Bukan jarum timbangan ke kanan atau ke kiri gitu. Tidak ada hubungannya itu. Kalau ya kan. Soalnya kan walaupun itu Miss Universe, ketika meninggal itu kan komposisinya nggak berubah tuh itu. Tapi udah nggak cantik. Mayat. Oh, iya kan? Yang bikin cantik itu bukan komposisi tubuhnya. Bisa dibuktikan Miss Universe meninggal gitu kan. Masih cantik? Enggak. Udah enggak. Udah enggak cantik gitu. Jadi padahal komposisi tubuhnya masih loh. Tingginya belum berkurang. Alisnya belum hilang. Hidungnya belum berkurang. Tapi cantiknya udah hilang. Itu untuk. Jadi rasa hidup tertolak itu karena kesalahan yang juga Sani setuju sebenarnya. Ya kan? Jadi Sani itu kemudian mengambil nilai-nilai semacam itu bahwa komposisi tubuhku sama dengan mendefinisikan kecantikanku. Tapi bukan berarti ini ya. Ini itu bukan anjuran untuk obesitas. Nanti saya dimarahin dokter. Ini itu bukan anjuran untuk membuat negara Indonesia pandemik obesitas. Tapi hanya soal bahwa itu ya, kesalahan yang dihayati saat itu adalah itu. Lalu kemudian dia merasa tertolak. Perasaan tertolak. Jadi Sani ini dikelilingi oleh budaya dengan definisi yang salah. Lalu Sani ditekan ya oleh budaya tadi. Kayak gini. Padahal dan Sani setuju gitu ya bahwa Sani itu yang material. Jadi saya mewakili yang material dan mewakili kesadaran sosial. Kan itu persoalannya ya. Perasaan tertolak itu kan begitu. Nah ini nggak usah diapa-apain persoalan ini. Yang penting rasa hidup Sani sebagai tubuh, rasa hidup Sani sebagai anggota masyarakat itu harus dilampaui bahwa Sani itu punya rasa hidup yang transenden. Ya toh? Transenden dia tidak didefinisikan dari komposisi tubuhnya. Dia tidak didefinisikan dari keadaannya. Nah, seperti itu. Jadi kesalahannya itu ya Sani ya. Ada dua. Perasaan tertolak itu ada dua tuh. Pertama, kita mengalami rasa hidup sebagai tubuh dan sebagai keadaan sosial. Kurang lebih begitu dulu ya. Ya Bang. Lalu kemudian itu kan akhirnya kan Sani itu luka.
Saninya kan luka traumatik, ingatan pernah dilukai. Nah, itu kemudian tuh Saninya diwejangi lah. Sani ngapain kamu luka segala? Ya itulah akibatnya kalau kamu punya rasa hidup, tubuhmu dinilai, hatimu yang sakit. Ya kan? Pada kenyataannya kan yang hidup itu aku yang transenden. Ya. Jadi saninya itu dipangku begitu, lalu diwejangi. Dan ini pasti sani ini udah ngeyel ini karena banyak lukanya gitu. Banyak sakit. Iya, karena kejadian-kejadian itu kan udah terjadi dan itu ya Sani anggap udah benar gitu kan. Itu yang bikinnya Sani ngeyel. Ya. Ya nanti minggu depan kita kayaknya bahas ini ya. Malam ini itu dulu ya poinnya bahwa menuduh Tuhan sebagai penulis takdir penderitaan manusia itu kesalahan fatal. Padahal penderitaan itu kan dampak negatif dari ego. Jadi yang pertanyaannya Sani kenapa aku mengalami ini, kenapa Tuhan ngasih kejadian seperti ini sebenarnya bukan istilahnya tuh sebenarnya nggak cocok pertanyaan itu ya Sani tanyakan ke Tuhan kan? Benar nggak Bang? Ya. Ya kan? Pertanyaan itu jadi salah alamat kalau aku tanya ke Tuhan kayak gitu kan Bang? Salah alamat dan ya salah alamat. Terlalu banyak lipatannya gitu ya. Pertanyaannya itu kan menjadi komplain. Iya, jadi seperti komplain, iya benar-benar. Pertanyaan tapi ada unsur komplain. Iya benar-benar Bang. Komplainnya gitu ya. Oke, itu dulu ya. Iya Bang. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga ya yang chat. Alhamdulillah diterima tadi Om. Alhamdulillah. Nanti ke sini nih. Oke, Mbak Ike kita tutup ya. Gila ini Bang Is quote-nya kecantikan adalah anugerah yang mudah rapuh. Ya Allah, Is. Kosmetik ini mah. Gak kecantikan ini tapi kosmetik. Puitis Bang Is, puitis banget memang. Tapi kosmetik maksudnya ya. Kosmetik adalah anugerah yang mudah rapuh. Ya. Besok disambung ya Bang, sore apa malam? Nah, itu Mas Kamim yang atur itu. Oke, ini siap. Bang suka tumpahkan. Wih, malas provokasi ini. Ini ada kebanyakan nonton FTV lo katanya. Ini ada kebanyakan baca novel. Yalah ya, saya udah pamit. Iya Bang Aswar. Oke teman-teman, kita tutup ya. Besok dikabarin lagi jam untuk Zoom sesamanya. Mungkin sore atau malam jam 7 ya. Mbak Ike-nya mungkin lagi ke dapur, lagi makan. Oke, kita tutup. Bang Aswar. Kita tutup ya. Makasih ya Bang Aswar. Makasih teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum.